sobat-sobat tebas, tos main mau mobilan langsung bobo orang hiburan diri. Kami orang enam itu Ya, kamu kemana tuh? Ya. Ngobrol di ngarah amang teh jadi manfaat lain auda guys ngerasa bener, tapi manusia tuh butuh sharing, butuh berbagi Yun. Dan manusia teh bukan makhluk komplit, justru komplit teh ku berinteraksi, ku bergaul. Maksudnya udah kieu Ujun, Idik, Auda, si bapak dan lain-lain sadayana dilahirkeun ka dunya teh cuman diberi satu modal atau satu kelebihan ku Allah. Bukan Auda so islami, bukan, tapi petana memang seperti itu. Tahu ya, Ujun dilahirkeun teh ka bumi teh Idik, lamun dina abjad mah cuman dibekalan A. Sementara manusia semua tugasnya sama, harus kembali ka ditu teh sebagai makhluk anu membawa bekal anu komplit. Sementara orang pas dilahirkan teh tidak diberikan bekal yang komplit. Carana kumaha tuh gitu carana tuh. Kembali ke tadi contoh ya, Ujun dibekalan ku Allah teh A, Idik B, Auda C, si bapak D. Karena manusia teh miliaran, mungkin beberapa juta orang diberikan bekal. Namun abjad mah huruf nu sama. A, si anu A, Ujun A. Tapi semua orang deh pas kembali wajib sifatnya membawa bekal nu komplit dari A sampai Z. Nah, caranya gitu ku berinteraksi, saling sharing, akhirnya kopi mengkopi komplit teh sadiana A sampai Z. Ujun dibekali A, Idik dibekali B, Auda C, si bapak D. Auda Ujun A, B, C, Auda anak di mana ngopi ti Ujun. Ujun C na ngopi ti Auda. B na Auda ngopi ti Idik. Idik A, B, A, C ngopi ti Ujun jeung ti Auda. Semuanya seperti itu. Jadi akhirnya pas begitu tutup usia orang memiliki bekal komplit. Akhirnya semua orang itu seperti itu. Fungsi teh itu. Kartus deh, nah, jadi seperti itu orang teh. Matak ditelurkeun weh melalui teori manusia tuh makhluk sosial. Di antara fitrah jeung keilmuan di lapangan gitu.
Nah, Ari Ujun idik sok keduh kahoyong tuh Osok. keinginan gitu hayang anu osok tuh Osok. macam-macam berarti keinginan teh nya Seueur. pasti seueur udah sami cuman jenisnya seueur cuman kelasnya cuman ada 2 kelas keinginan tejun kahoyong tedik cuman keinginan buruk dan keinginan baik tahu jenisnya mah seueur indikatornya mah macam-macam hoyong anu cuman kelasnya cuman 2 kotaknya cuman 2 keinginan buruk keinginan baik cuman mungkin semua keinginan jundik kurang konversi atau rubah maksud konversi teh jadi karena tindakan sosial orang di pergaulan di lapangan di masyarakat mungkin mau jelas lamun kurang semua keinginan ditumpahkan jadi perilaku jadi sikap kebayang hancurna tatanan sosial masyarakat seperti apa lamun misalkan keinginan jami semua boleh diumbar dan soalnya tempat diproduksi keinginan teh nah hati itu tempat memproduksinya semua jenis keinginan entah itu buruk entah itu baik da sampurna jami kan gitu dilengkapi dengan hasrat entah itu keburukan entah itu kebaikan benten jeung malaikat hanya dibekali hasrat tentang kebaikan tidak dengan keburukan benten seneng iblis hanya dibekali hasrat tentang keburukan tidak dengan kebaikan nah manusia mah komplit sempurna ada hasrat kebaikan ada hasrat keburukan nah betul cek Ujun jadi tidak semua hasrat atau keinginan boleh kita konversi jadi sebuah tindakan sosial kebayang soalnya hancurnya tatanan masyarakat seperti apa ke akhirnya tatanan sosial seperti apa ke akhirnya. Nah semua penelitian terkait kondisi hasrat manusia selalu mencatat 2 komponen tubuh orang anu vital yaitu hati jeung akal jadi kalau misalkan diibaratkan ya hati itu raja tempat diproduksinya sebuah kebijakan semua kebijakan itu diproduksi oleh raja tapi susunan birokrasi seperti itu ada raja ada penasihat sederhananya seperti itu nah fungsi penasihat di situ tuh sebagai penseleksi keputusan raja atau keinginan raja atau kebijakan raja penasihat di sini siapa di obrolan orang ayeuna akal orang jadi kenapa selalu dalam pembahasan terkait itu selalu ditumpukan kan 2 hal anu vital itu antara hati dan akal karena memang fungsinya saling terkait jadi ketika hati memproduksi semua keinginan coba kita seleksi dengan akal boleh ente keinginan ini kita konversi jadi sebuah tindakan akal mencoba mengkalkulasikan jadi mencoba menghitung kebaikan dan keburukan ketika keinginan itu kita rubah kita konversi di tindakan akal mencoba menghitung kemungkinan ke depan yang akan terjadi kan gitu ya betul tak? Betul. Nah coba model Ujun Idik enak beranjak jadi manusia dewasa coba latih naon teh namanya teh fungsi 2 alat vital itu jadi lamun orang hanya mengerjasamakan hati wungkul pasti minimal hidupnya akan konyol gitu ya karena misalkan contoh ya masa-masa Idik masa-masa Ujun kan masa-masa mimiti pubar ya pubar kurang canak contoh anu lumrah we nya di lapangan dina usia Idik jeung Ujun nu digunakeun ku Idik jeung Ujun teh hate we wungkul terserah lah efek-efek sosialnya ke seperti apa nu penting mah urang yang menanggut si anu sampai akhirnya orang menghalalkan semua cara merempak semua batasan minimal konyol minimal orang tidak punya harga diri di hadapan
di hadapan misalkan lawan jenis nuku idik jeung ujun dipikah hoyong rendah we, tidak ada harga dirian. Padahal harga diri kehormatan maksudnya justru jauh lebih penting untuk kita jaga. Muncul gombal cinta itu bisa kita tempatkan di mana saja sesuai media yang adanya. Medianya banyak sebetulnya, si subjeknya, si lawan jenisnya orang bisa taruh di mana aja, tapi kehormatan tidak bisa. Kehormatan hanya ada dalam satu media. Apa atau siapa kita tidak bisa kita titipkan di orang lain. Gitu, akhirnya kayak konyol. Banyak rencana udah kapungkur gitu dah. Nu penting urang mah yang melanggan si anu. Baik, jika sana mengorbankan kehormatan pun. Naon teh? Teu nyaho waktu nu penting nepikeun ka di jam karetan lamun janji ge sabaraha kali mah. Nah, itu kan konyol akhirnya mah. Kamu kurang hanya menggunakan hati we unggul. Terus memandikan akal sehat. Tapi lamun urang misalkan hanya menggunakan akal ya di kehidupan saya. Minimal orang jadi orang licik. Nu penting geunah jeung urang we. Tidak ada pendekatan rasa ka batur teh. Hanya kalkulasi untung rugi we. Gitu akal hanya menuntun dominannya itu hanya menuntun ke arah kalkulasi untung rugi. Hati mah tidak dipakai, perasaan mah tidak dipakai. Itu bahayana lamun hanya menggunakan satu kemudi ngelayanin kuburan. Kuburan itu punya dua kemudi hatinya. Tapi lamun dua-duanya bersinergi, bekerja sama, maka akan terjadi keruntuhan sikap, akan terjadi ketertiban sosial. Orang lagi licik diimbangi ku rasa. Pasti orang ngaragap di kana mun orang dilicikan ku batur, orangnya mau antong ya. Itu namun naon teh antara hati jeung akal kerjasama. Mun urang rek ngelajur nafsu urang, akal mencoba mengkalkulasikan keburukan sosial ke depannya. Namun iya hati misalkan ujun yang naon contoh tadi, contoh pertama yang penting urang berangsi. Tapi namun misalkan urang itu guys gengsi urang tuh saya nyosor misalkan itu urang maya kehormatan harapun awe. Nah, akal mengkalkulasikan kemungkinan buruk dan baik ke depannya. Jadi pentingnya gitu, pentingnya pekerjasamaan antara hati dan akal. Nah, akhirnya kesimpulannya saling terkait antara kelengkapan bekal jeung tadi materi pertama materi utama jeung materi kedua pengkerjasamaan antara hati dan akal. Jadi ada orang memahami tugas orang seperti apa ketika kembali. Nah, dideteksi tugas itu dengan pengkerjasamaan hati dan akal. Oh, harus seperti ini. Akhirnya orang mendapatkan semua abjad secara komplit dari A sampai Z gitu. Nah, terus tuh sebetulnya katakanlah musul gaya mun urang dipasihan hak yang aku-akuanan. Jadi jangan sampai memahami kita mencari ilmu tuh hanya di lembaga-lembaga akademik unggul. Justru kita bisa menciptakan kelas-kelas tuh dina pergaulan sedidin dan seperti ini sebetulnya. Ini lebih substantif, lebih inti ketimbang ketimbang tanda petiknya, ketimbang materi-materi anu kaku anu diplot gitu Pak, berupa kurikulum pembelajaran. Ini lebih fleksibel kan, materi di jalanan tuh lebih fleksibel. Udah mah dari dulu lebih suka materi itu diadakan di jalanan gitu daripada di kelas-kelas bersekat, itu lebih kaku.
resep materi lebih fleksibel. Kenapa? Lebih bisa menyasar karena kehidupan manusia secara real, nyata. Contoh ya, bukan berarti lembaga akademik anu formus naon teh namina teh katakanlah tapi kita lebih karena ukuran obrolan dia efektif dan efisien materi itu berlaku gitu. Kita awalnya tika pungkur resep gitu ngomongsakeun pemungkur zaman kuliah mah mengadakan diskusi jalanan di rencangan gitu. Soalnya lebih esensial, lebih substantif. Nah gitu kesimpulan mah daripada ulin teu paruguh kayak itu kadi mending lebih baik ngobrol sih ya.